Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Selamat datang di channel Tiramisu, di mana kami membahas berita terkini dengan sudut pandang yang mendalam. Saya Arya, dan hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu kasus kriminalitas yang terjadi di Myanmar. Yuk kita mulai. Jangan lupa siapkan cemilan dan minuman yang kalian sukai. Let's go. Perdagangan manusia merupakan masalah serius di Myanmar, di mana para korbannya diperdagangkan ke negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura, serta wilayah lain di Asia Timur, Timur Tengah, dan Amerika Utara. Wabah COVID-19 dan kudeta pada bulan Februari 2021 telah menjerumuskan negara ini ke dalam krisis politik, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang parah, yang mengakibatkan banyak orang mencari pekerjaan di luar negeri. Namun, orang-orang ini seringkali menghadapi kondisi kerja yang sulit dan eksploitasi oleh para pelaku perdagangan manusia dan majikan. Myanmar memiliki sejarah panjang dalam eksploitasi dan jeratan hutang, dan beberapa orang menganggap hal ini sebagai praktik sosioekonomi yang penting sejak era kolonial. Jaringan perdagangan manusia menargetkan kelompok minoritas, seperti masyarakat Rohingya di negara bagian Rakhine. Myanmar juga merupakan negara sumber utama operasi penyelundupan manusia di Asia Tenggara dan subkawasan Mekong Besar. Kudeta pada tahun 2021 dan serangan militer yang terjadi setelahnya telah menghasilkan pola migrasi baru, menyebabkan ribuan orang mengungsi dan menciptakan kembali pasar bagi orang-orang yang diselundupkan. Dan orang-orang ini berisiko mengalami pelanggaran hak asasi manusia karena mereka diperdagangkan melintasi perbatasan ke Thailand atau India. Organisasi etnis bersenjata atau EAO memainkan peran penting dalam menyediakan layanan ini, dengan dugaan bahwa jaringan penyelundupan manusia dibantu oleh pejabat senior di Thailand. Puluhan ribu orang yang menentang perubahan pemerintah juga berada dalam ancaman, sehingga menyebabkan peningkatan penyelundupan manusia melintasi perbatasan. Laporan dari dunia usaha di negara bagian Sang menunjukkan bahwa membayar biaya perlindungan ke beberapa EAO adalah hal biasa. Insiden serupa semakin meningkat setelah kudeta, dengan tuntutan pembayaran untuk perjalanan barang dan orang. Myanmar berfungsi sebagai sumber dan tujuan perdagangan senjata. Sejak kudeta tahun 2021, situasinya semakin memburuk dengan meningkatnya pasokan dan permintaan senjata di kalangan kelompok baru dan lama yang menentang pemerintah militer. Beberapa kelompok bersenjata yang lebih besar mampu memproduksi senjata yang mereka gunakan untuk pasukan mereka sendiri, serta memasok kelompok lain yang menentang pemerintahan militer. Kelompok-kelompok lokal yang sebagian besar terdiri dari kaum muda telah mulai memproduksi senjata kecil mereka sendiri, termasuk senjata api, ranjau darat, serta bom kecil dan mortir. Sebagai tanggapan pihak berwenang, Thailand telah meningkatkan kewaspadaan perbatasan untuk mencegah perdagangan senjata menyelundupkan senjata tingkat militer dari Thailand ke Myanmar. Polisi Thailand juga melaporkan senjata buatan Tiongkok yang diyakini ditujukan untuk Myanmar. Daerah tiga perbatasan antara Bangladesh, Mizoram di India, dan Rakhine bagian utara merupakan salah satu persimpangan utama bagi proliferasi senjata. Barang palsu merupakan hal yang signifikan di Myanmar. Pemerintah sebelumnya berupaya memperbaiki undang-undang perlindungan hak kekayaan intelektual untuk menarik investasi. Namun, kudeta militer dan isolasi internasional menghambat upaya ini. Tingkat pemalsuan diasumsikan telah kembali ke tingkat sebelumnya. Myanmar juga menjadi tujuan barang palsu asal India, termasuk vaksin COVID-19 palsu yang berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat. Rokok dan produk tembakau palsu yang diproduksi di Myanmar Utara dijual melintasi perbatasan ke Tiongkok, Thailand, dan negara-negara lain di kawasan tersebut. Perdagangan gelap barang kena cukai, khususnya tembakau, terus berkembang pesat. Dan Myanmar merupakan negara sumber dan transit tembakau selundupan. Tamu yang merupakan pusat transit penting telah menjadi basis sindikat penyelundup terkemuka yang bertanggung jawab atas pengangkutan rokok bermerek.
Penyelundupan tembakau merupakan komoditas yang menguntungkan karena permintaan lokal yang tinggi, biaya produksi yang rendah, pajak rokok yang tinggi, dan risiko terkait yang lebih rendah jika dibandingkan dengan penyelundupan obat-obatan terlarang dan mata uang palsu. Jurnalis investigasi telah melaporkan aktivitas penyelundupan alkohol ke Myanmar dari Thailand yang difasilitasi oleh angkatan bersenjata. Pemerintah militer juga dianggap bertanggung jawab atas memburuknya situasi di negara tersebut, yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas penyelundupan setelah diberlakukannya kembali pembatasan perdagangan untuk banyak barang. Myanmar yang merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan terluas di Asia Tenggara sedang menghadapi tingkat deforestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pasar gelap jati di negara ini termasuk dalam 10 besar di dunia. Dan situasi terkait perdagangan gelap ini semakin memburuk sejak kudeta militer. Aktivitas lingkungan melaporkan melihat semakin banyak truk bermuatan kayu melewati Khamti, kawasan hutan lebat di barat laut antara perbatasan India dan negara bagian Kachin. Dalam perjalanan ke negara bagian Shan di utara, wilayah ini berfungsi sebagai pusat transit perdagangan kayu, dengan Nongdao dan Ruili di Provinsi Yunnan, Tiongkok sebagai tujuan akhir. Tiongkok dan India adalah importir kayu terbesar Myanmar, menguasai hampir separuh perdagangan kayu negara tersebut. Entitas yang mengatur semua permainan dan penjualan kayu di Myanmar telah mendapat sanksi dari AS dan UE. Aktor utama yang mendorong pasar ini adalah militer Myanmar, pengusaha lokal, EAO dan milisi, serta aktor yang berbasis di Tiongkok. Lokasi Myanmar yang berada di kawasan segitiga emas menjadikannya sebagai sumber utama dan negara transit perdagangan satwa liar di Asia Tenggara. Dengan pasar Mongla menjadi pusat perdagangan terenggiling. Terenggiling nggak? Terenggiling? Ya, terenggiling bener? Terenggiling. Hah? Terenggiling. Terenggiling. Jadi Oba. lokasi Myanmar yang berada di kawasan segitiga emas menjadikannya sebagai sumber utama dan negara transit perdagangan satwa liar di Asia Tenggara. Dengan pasar Mongla menjadi pusat perdagangan terenggiling dan perburuan harimau. Myanmar juga berjuang melawan penangkapan ikan yang tidak teratur, ilegal, dan tidak dilaporkan. Pasar satwa liar terutama terkonsentrasi di sekitar perbatasan Myanmar, Thailand, dan Myanmar, Tiongkok dengan aktivitas ilegal yang sering dilakukan di tempat terbuka. Barang yang paling banyak diperdagangkan adalah hewan hidup, termasuk musang dan terenggiling. Dengan penjualan mamalia hidup dan bagian tubuhnya, Myanmar adalah negara sumber utama sumber daya mineral dan batu mulia. Sektor batu giok dan batu permata dilaporkan menjadi salah satu sumber pendanaan militer yang paling penting. Hal serupa juga terjadi pada kelompok paramiliter. Sifat batu giok yang tidak dapat dilacak dan nilai subjektifnya menjadikannya sarana ideal untuk pendanaan militer dan politik patronase. Hal ini merupakan tren yang mengkhawatirkan karena sebagian besar batu rubi dan giok dunia berasal dari Myanmar dan sebagian besar diselundupkan ke Tiongkok. Laporan menunjukkan lonjakan penambangan tanah jarang ilegal setelah kudeta tahun 2021, menunjukkan bahwa operator yang tidak bermoral mengeksploitasi kerusuhan dan kurangnya pengawasan internasional sebagai eksploitasi sumber daya. Kekhawatiran lainnya mencakup peningkatan penambangan batu permata dan penambangan emas ilegal yang menyebabkan erosi sungai dan rusaknya lahan pertanian. Myanmar adalah pemain utama dalam perdagangan narkoba global. Negara ini merupakan produsen opium terbesar kedua di dunia, menyumbangkan 1/4 pasokan global dan produsen heroin terbesar di kawasan. Perdagangan opium terkonsentrasi di wilayah sepanjang perbatasan Myanmar, Tiongkok, dan Myanmar, Thailand. Daerah-daerah ini yang ditandai dengan lemahnya supremasi hukum, kemiskinan, kerawanan pangan, dan konflik, menciptakan lingkungan yang memungkinkan berkembangnya perdagangan narkoba. Krisis sosioekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 semakin memperburuk situasi, menyebabkan peningkatan penanaman opium, khususnya di negara bagian Shan. Produksi opium dan heroin menghasilkan keuntungan besar bagi Myanmar, meskipun ketersediaan kokain terbatas. Karena kondisi ekonomi di dalam negeri, kokain tiba dalam jumlah kecil pada penerbangan internasional yang transit melalui hubungan udara di Timur Tengah dan Asia Tenggara.
pasar ganja dalam negeri tergolong moderat dengan pasokan yang datang dari India dan Thailand dalam jumlah kecil dan keuntungan terutama diperoleh dari pelaku dalam negeri yang didorong oleh permintaan dalam negeri. Sebaliknya, Myanmar adalah negara sumber utama dan pusat global obat-obatan sintetik, khususnya metamfetamin dan metamfetamin kristal yang sebagian besar diproduksi untuk diekspor. Sejak kudeta tahun 2021 terjadi lonjakan jumlah obat-obatan dari laboratorium di Myanmar dan kejahatan terorganisir berkembang pesat di wilayah ini. Mengingat ketidakstabilan di seluruh negeri, kurangnya penegakan hukum dan keterlibatan pemerintah militer dalam kegiatan kriminal telah menyebabkan membanjirnya narkotika ke negara-negara tetangga Myanmar. Kelebihan pasokan ini telah mendorong harga obat turun. Thailand, jalur utama metamfetamin. Myanmar ke kawasan Asia Pasifik telah memperketat keamanan di sepanjang perbatasannya, sehingga menyebabkan penyelundupan berpindah ke arah timur, dan narkoba kini diangkut melalui Laos. Sejak awal tahun 2021, Myanmar telah mengalami berbagai kejahatan dunia maya, termasuk peretasan, penolakan layanan terdistribusi, dan serangan malware yang diduga digunakan untuk tujuan politik, menyusul protes di negara tersebut terhadap kudeta militer. Beberapa lembaga pemerintah dan outlet berita telah menjadi sasaran. Kejahatan keuangan di Myanmar, khususnya perjudian ilegal dan penipuan online terkait dengan perdagangan manusia, di mana geng domestik, aktor asing, dan aktor milik negara semuanya terlibat dalam aktivitas terlarang ini. Pasar utama pasar kriminal ini mencakup proyek kotak baru, memang dibaca oleh teman, kota baru SHW koko, nah itu mencakup proyek kota baru SHW koko. Pusat utama pasar kriminal ini mencakup proyek kota baru Swekoko dan wilayah Kokang. Menjamurnya penipuan online di Swekoko difasilitasi oleh konvergensi kepentingan antara kelompok pemberontak yang menguasai wilayah tersebut dan militer Myanmar. Sementara itu, perekonomian wilayah Kokang sangat bergantung pada perjudian ilegal yang sebagian besar menyasar warga negara Tiongkok. Meskipun ada peningkatan tindakan keras oleh penegak hukum Tiongkok, operasi kasino di wilayah tersebut terus berkembang. Myanmar juga merupakan pusat utama dalam jaringan kejahatan keuangan global, di mana vintage yang sepenuhnya tidak diatur digunakan untuk memfasilitasi transfer uang dan pertukaran mata uang fiat dengan mata uang kripto. Selain itu, distributor kartu SIM ilegal di Thailand merupakan bagian dari jaringan luas dan kompleks yang bertanggung jawab atas penipuan call center yang mengaku berbagai negara di kawasan ini, termasuk Myanmar. Penjahat seringkali menyamar sebagai pejabat negara yang mewakili polisi untuk meyakinkan korban agar membayar biaya dan memberikan rincian kartu identitas nasional dan rekening bank mereka. Beberapa geng di balik penipuan ini dipimpin oleh warga negara Tiongkok dan Taiwan yang bekerja sama dengan warga negara Thailand. Aktor-aktor yang terikat pada negara adalah aktor-aktor kriminal utama di Myanmar, di mana Tatmadaw atau pemerintahan militer menjadi semakin bergantung pada negara-negara ilegal untuk membiayai operasi mereka setelah kudeta, untuk mengontrol wilayah dan perekonomian terlarang yang dihasilkan oleh eksploitasi sumber daya alam. Tentara telah bersekutu dengan milisi terorganisir dan kelompok mafia yang memberikan dukungan keuangan melalui kegiatan terlarang. Sebagian imbalan atas bantuan mereka, para pemimpin kelompok ini diberikan kebebasan untuk melakukan berbagai kegiatan bisnis terlarang, serta akses khusus terhadap perekonomian yang dikendalikan militer, sehingga memungkinkan mereka untuk mendirikan konglomerat perusahaan di seluruh Myanmar. Saat ini, Tatmadaw menghadapi perlawanan bersenjata dari kelompok pertahanan lokal yang terorganisir secara longgar, perlawanan perkotaan, dan beberapa EAO sepertiga wilayah Myanmar, sebagian besar wilayah perbatasan, dikendalikan oleh EAO yang banyak terlibat dalam pasar narkoba, perdagangan senjata, dan perdagangan batu giok ilegal. Kelompok-kelompok ini juga diketahui melakukan pemerasan di sepanjang jalur penyelundupan atau di wilayah kekuasaan mereka. Dan ada pula yang terlibat dalam kegiatan penculikan. Di antara aktor asing, kelompok Tiongkok sangat mengontrol dan mempengaruhi perdagangan gelap di Myanmar.
dan berkolaborasi dengan penjahat lokal. Mereka terlibat dalam perdagangan opium, obat-obatan sintetis, batu giok, satwa liar dan kayu, serta perdagangan senjata dan operasi perdagangan perkawinan. Perusahaan-perusahaan Tiongkok dilaporkan bermitra dengan kelompok bersenjata dalam kegiatan terlarang. Perusahaan-perusahaan ini berkembang di zona ekonomi khusus yang dimiliki dan dioperasikan oleh jaringan bisnis Tiongkok dan terlibat dalam perjudian, pencucian uang, kejahatan mata uang kripto, dan jaringan kriminal. Perusahaan-perusahaan ini mengaku terkait dengan inisiatif Sabuk dan Jalan Tiongkok dan memamerkan hubungan dengan lembaga penting pemerintahan Tiongkok, meskipun memiliki hubungan dengan jaringan kriminal atau aktor yang terlibat dalam kegiatan terlarang. Terkait dengan jaringan kriminal, Myanmar memiliki sejarah panjang kelompok pemberontak bersenjata, milisi yang didukung pemerintah, dan kelompok pemberontak kecil yang terlibat dalam berbagai aktivitas bisnis gelap. Kelompok-kelompok ini telah menjadi pemain dominan dalam kegiatan-kegiatan tersebut dan telah menarik investasi dari kelompok-kelompok kriminal asing. Kekuatan pertahanan sipil akar rumput telah muncul di seluruh negeri untuk menentang pemerintah militer. Banyak diantaranya tidak berafiliasi dengan pemerintah Persatuan Nasional atau Angkatan Pertahanan Rakyat dan menggunakan pengetahuan mereka tentang wilayah geografis untuk memperluas kekuasaan Tatmadaw sumber daya. Tatmadaw memiliki jaringan kepentingan bisnis yang kompleks, menghasilkan keuntungan dan mencuci uang terlarang melalui perusahaan yang diduga dimiliki oleh pemimpin senior militer. Sekutu milisi diberi hak untuk mengembangkan kerajaan bisnis kriminal seperti pasar perjudian online terlarang. Aktor-aktor Tiongkok yang bersekutu dengan elit militer juga mendapatkan keuntungan karena negara tersebut menerima izin untuk mengembangkan proyek-proyek di industri ekstraktif. Asosiasi bisnis dibentuk untuk membangun pengaruh dan merusak elit. Pelaku kriminal telah berinvestasi secara signifikan di bidang real estate, khususnya di kota-kota utama Yangon dan Mandalay, dan juga mendirikan perusahaan yang terlibat dalam bisnis apapun yang izinnya dapat mereka peroleh. Orang-orang yang terpikat oleh janji-janji palsu mengenai gaji yang baik dipaksa bekerja sebagai penipu, dan mereka yang menolak akan diperas, disiksa, atau dipaksa membayar sejumlah besar uang sebagai kompensasi. Wow, kepemimpinan dan pemerintahan konflik di Myanmar telah diklasifikasikan sebagai konflik bersenjata internal negara dan belum ada penyelesaian yang jelas. Keberagaman aktor dan EAO yang terlibat dalam konflik menjadikan situasi ini menjadi sangat kompleks. Kudeta militer pada bulan Februari 2021 telah menyebabkan kerusuhan sipil yang signifikan dengan protes dan gerakan perlawanan bermunculan di seluruh negeri. Di antaranya adalah PDF, tentara perlawanan yang mendapat dukungan dari masyarakat sipil dan kelompok etnis minoritas. Meskipun beberapa EAO memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan ekonomi yang lebih besar atas pemerintahan mereka sendiri, EAO lainnya hanya melindungi kerabat etnis mereka dari serangan Tatmadaw. Strategi Tatmadaw yang semakin agresif telah mengakibatkan pembakaran desa-desa dan pemboman ibu kota negara bagian yang memaksa ratusan ribu orang mengungsi. Dinamika ini menjadikan Myanmar salah satu negara paling korup di dunia. Faktanya, pemerintah militer telah mengendalikan sebagian besar perekonomian selama jangka waktu yang cukup lama, mengarahkan kontrak ke perusahaan sektor swasta yang dimiliki atau diarahkan oleh pejabat dan pasangan mereka. Mekanisme transparansi yang terbatas di negara ini telah terbongkar di bawah pemerintahan militer yang kepemimpinan politiknya tidak memiliki legitimasi bagi mayoritas penduduk. Gaya pemerintahannya digambarkan sebagai ad hoc, tidak menentu, dan sebagian besar didasarkan pada masalah keamanan. Sebagian besar kebijakannya diyakini semakin memperburuk krisis sosioekonomi dan kemanusiaan yang dihadapi negara tersebut sejak kudeta. Komunitas internasional termasuk AS, Inggris, Australia, Kanada, dan UE telah menjatuhkan berbagai sanksi terhadap Myanmar karena korupsi institusional, pelanggaran hak asasi manusia, dan penindasan terhadap gerakan pro-demokrasi setelah kudeta pada tahun 2021, termasuk embargo senjata dan perdagangan, pembekuan aset, larangan perjalanan, dan pembatasan investasi. Meskipun telah meratifikasi semua perjanjian internasional yang relevan, Myanmar menjadi lebih terisolasi dan bergantung pada ekonomi terlarang karena sanksi internasional. Tiongkok telah menghalangi upaya PBB untuk mengatasi krisis ini. Sementara Rusia telah menjadi mitra keamanan utama bagi pemerintah militer. Setelah kudeta militer tahun 2021,
Pelanggaran hukum muncul di masyarakat Myanmar ketika tentara memerintahkan polisi untuk mengambil tindakan represif, mengabaikan peran penegakan hukum, dan ketika infrastruktur administrasi dan layanan lokal memburuk karena diserang oleh kekuatan yang bertikai. Pemerintahan militer telah mengambil kendali sistem peradilan sejak Februari 2021 yang mengakibatkan hilangnya perlindungan terhadap penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Darurat militer telah diberlakukan di banyak kota sehingga pengadilan militer dapat menjatuhkan hukuman mati terhadap warga sipil dan mengakibatkan peningkatan dramatis jumlah tahanan politik, termasuk aktivis hak asasi manusia. Meningkatnya jumlah tahanan politik telah menyebabkan kepadatan penjara yang berlebihan, di mana para narapidana mengalami kondisi yang tidak manusiawi, termasuk tukang putu tengah lewat kadang itu. Meningkatnya jumlah tahanan politik telah menyebabkan kepadatan penjara yang berlebihan, di mana para narapidana mengalami kondisi yang tidak manusiawi, termasuk penyiksaan dan kebersihan yang buruk, serta tidak mendapatkan perawatan medis. Ada tingkatan kekerasan yang tinggi antara pasukan Tatmadaw dan pengunjuk rasa anti-militer. Serangan militer terhadap pengunjuk rasa damai telah terjadi di seluruh negeri, menyebabkan pemuda sipil bergabung dengan PDF bersenjata, dan mereka melakukan serangan gerilya terhadap sasaran. Selain itu, terdapat semakin banyak bukti bahwa militer terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Ratusan ribu orang di wilayah etnis minoritas terpaksa meninggalkan rumah mereka, dan banyak yang terbunuh, termasuk anak-anak. Myanmar juga dituduh melakukan genosida terhadap etnis Rohingya. Pada bulan September 2021, NUG mendeklarasikan perang rakyat melawan militer dan memulai upaya untuk mengkoordinasikan pemerintahan bayangan, PDF, dan beberapa EAO. EAO semakin menguasai wilayah dan PDF terus berkembang baik dalam ukuran maupun kemampuan, sehingga menimbulkan kerusakan besar pada pasukan militer dan pemerintahan daerah. Namun kesenjangan kekuasaan antara kelompok perlawanan dan militer masih tetap besar, di mana militer terus menguasai pusat-pusat populasi dan berusaha mengendalikan wilayah-wilayah utama eksploitasi sumber daya alam untuk menghasilkan pendapatan dan menjalankan aktivitas ilegal mereka dengan bebas. Lingkungan ekonomi dan keuangan Myanmar dinilai memiliki salah satu risiko pencucian uang dan pendanaan teroris tertinggi di dunia akibat pengaruh pemerintah militer pada komoditas terlarang. Negara ini telah masuk daftar hitam oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan atau Financial Action Task Force karena melakukan pencucian uang karena gagal memperbaiki kerangka peraturan dan penegakan hukumnya. Situasi ini menyebabkan AS dan UE menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar, termasuk embargo bersenjata. Pembatasan ekspor peralatan untuk memantau komunikasi yang mungkin digunakan untuk penindasan internal, larangan ekspor barang-barang penggunaan ganda untuk digunakan oleh militer dan penjaga perbatasan polisi, dan larangan pelatihan militer kerjasama dengan Tatmadaw. Akibatnya, lembaga keuangan AS hanya bisa memberikan layanan korespondensi kepada bank-bank Myanmar. Kemerosotan ekonomi telah memberikan dampak yang sangat buruk terhadap penduduk, dengan jutaan orang kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Harga bahan pangan pokok meningkat, mata uang nasional anjlok, dan layanan publik serta sistem perbankan ambruk. Sistem kejahatan dan pendidikan juga berantakan. Banyak sekolah ditutup atau hanya ada sedikit guru dan siswa. Krisis ekonomi ini diperkirakan akan menyebabkan hampir separuh penduduk Myanmar berada dalam kemiskinan, sehingga menghambat kemajuan negara tersebut dari tahun 2005 hingga 2017. Selain itu, meningkatnya sanksi ekonomi dari negara-negara barat mungkin akan memaksa pemerintah militer untuk sangat bergantung pada arus kas bawah tanah. Masyarakat sipil dan perlindungan sosial sejak kudeta terjadi peningkatan kekerasan terhadap warga sipil, terutama kelompok minoritas. Pemerintahan militer telah menghapuskan perlindungan yang ada terhadap penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, sehingga mengakibatkan kurangnya akuntabilitas bagi para pelanggar. Ketidakmampuan pemerintah untuk melindungi korban, melakukan investigasi dan menghukum pelanggar sudah terdokumentasi dengan baik. Perempuan menghadapi diskriminasi pekerjaan tanpa perlindungan hukum yang jelas. Komunitas LGBTQ+ juga terpinggirkan.
aktivitas seksual sesama jenis dikriminalisasi, dan individu menghadapi pelecehan, pemerasan, serta kekerasan fisik dan seksual. Mayoritas etnis Bamar yang beragama Buddha tetap mempunyai posisi istimewa, sementara kelompok etnis minoritas seperti San, Mon, Chin, Karen, dan Kachin, serta Muslim non-Rohingya menghadapi diskriminasi sosial. Memburuknya situasi hak asasi manusia telah menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat di negara ini, yang menyebabkan kurangnya dukungan bagi para korban dan saksi. Untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh peran pemerintah dalam memberikan layanan di wilayah separatis, sektor masyarakat sipil Myanmar berfokus pada pencegahan kejahatan dan perlindungan korban dan saksi. Namun, krisis politik sangat membatasi akses internet dan kebebasan pers. Dengan pencabutan izin beberapa organisasi media independen dan militer menggunakan teknologi pengawasan untuk memantau pengunjuk rasa. Undang-undang baru yang kejam telah diberlakukan untuk memenjarakan dan mengadili mantan pejabat senior pemerintah dan menghukum pengunjuk rasa politik, pemogokan pegawai negeri dan aktivitas masyarakat sipil. Aktivis etnis dan pemimpin agama, khususnya di negara bagian Chin, Kachin, Karen, Kareni, Mon, dan San bagian utara juga menjadi sasaran. Pihak militer juga mengubah pasal-pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Transaksi Elektronik untuk mengkriminalisasi pernyataan-pernyataan yang menentang pemerintah militer, yang mengakibatkan penangkapan dan pengasingan paksa terhadap banyak jurnalis. Mayoritas media bebas telah dilarang. Aktivitas politik di kampus universitas dibatasi dan universitas tidak memiliki otonomi. Tidak memiliki otonomi. Serikat mahasiswa yang secara historis merupakan pendukung penting hak asasi manusia dipandang dengan kecurigaan oleh pihak berwenang, dan universitas-universitas telah diserbu dengan staf yang diskors atau dipaksa untuk menyatakan kesetiaan kepada pemerintah militer yang berkuasa. LSM pada dasarnya telah ditutup atau dibubarkan, dan para aktivisnya menghadapi penangkapan dan penuntutan, dan anggota keluarga mereka ditangkap sebagai taktik tekanan. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang kasus atau kriminalitas di Myanmar ini? Apakah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah sudah cukup? Atau adakah hal lain yang menurut kalian perlu dilakukan untuk memberantas kasus-kasus seperti ini? Kalau menurutku sih semoga kasus ini tidak terulang di negara manapun ya, termasuk di Myanmar khususnya. Dan semoga terungkap dengan kebenaran, bukan dengan samaran. Yang bisa jadi orang salah dipertahankan dan yang benar disingkirkan. Semoga tidak ada lagi Myanmar yang lain yang menjadi korban untuk rakyatnya sendiri hingga menimbulkan kemiskinan. Tetap waspada, jaga kesehatan kalian, dan baik-baik ya. Jangan ragu untuk berbagi pandangan kalian dengan mengirimkan pesan atau komentar di sini. Saya Arya, sampai jumpa di berita selanjutnya.